Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Ibtu Rudiana nih? Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli ya kan? Halo para wartawan, agar kalian semuanya buru-buru ke kantor Otto Hasibuan, kantor DPN Peradi. Katanya pengacara dari salah satu terpidana kasus Vina yang juga menjadi saksi untuk Peggy mau mengadu ke DPN Peradi. Ada apa? Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya, ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Vina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Vina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Vina. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan pernyataan-pernyataan atau statement yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Ibu Widya. Ibu Widya bagi netizen Indonesia bukan orang asing lagi, karena beliau sering berseliweran di berbagai media sosial, dan juga ada banyak pernyataan yang beliau ungkapkan yang turut membuat netizen berdecak kagum dikarenakan apa? Hampir sebagian besar pernyataannya itu sesuai dengan kenyataan atau realita yang terjadi. Dan ketika kasus Vina Cirebon kembali mencuat, Ibu Widya ini pun tampil dengan memberikan statement-statement keras yang setidaknya bisa memberikan referensi baik kepada pihak penyidik maupun juga kepada para kuasa hukum dari para terdakwa atau terpidana. Dalam hal ini adalah Peggy Setiawan dan juga kawan-kawannya. Namun ada hal yang menarik di sini adalah ketika statement dari Ibu Widya itu bersinggungan dengan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Tentu para netizen sekalian sudah mengikuti beritanya di berbagai media sosial. Kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga Ibu Widya yang juga adalah salah satu orang yang turut serta membantu untuk menemukan keadilan bagi si Peggy Setiawan dan juga untuk mengungkap kasus Vina harus bertentangan dengan kuasa hukum dari keluarga Vina tersebut. Tentu ini menjadi hal yang ya bagi netizen Indonesia ini adalah sesuatu yang patut untuk diketahui, dan saya yakin bahwa para netizen Indonesia juga semakin kepo dengan ya hubungan yang kurang baik antara Ibu Widya dan juga Bang Hotman. Padahal kita ketahui bahwa baik Ibu Widya maupun Bang Hotman itu sama-sama orang yang peduli terhadap kasus Vina ini. Baik sahabat sekalian, sebelum kita masuk ke videonya untuk mengungkap hal-hal tersebut, statement atau pernyataan dari Ibu Widya ataupun dari Bang Hotman, terlebih dahulu kepada para sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Baik sahabat sekalian, langsung saja kita ke video-video pernyataan dari Mbak Widya dan juga Bang Hotman serta beberapa netizen terkait dengan kasus Vina Cirebon yang saat ini menggiring Peggy Setiawan sang kuli bangunan yang harus terjerumus ke dalamnya dan sementara diperjuangkan melalui pra peradilan untuk bisa membebaskan dia dari jeratan hukum ini. Mari kita saksikan video-videonya. Malam guys, saya menyimak jumpa pers dari seseorang ya
yang selalu ngintil aja dengan timnya 0-0 itu ya. Nah, Siapa yang ngintil dari itu? keputusan itu saya agak curiga sih, karena kenapa? Mereka meminta agar penelusuran yang namanya kasus Pina ini ditutup. Udah meminta kepada presiden katanya agar dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya kencang kemarin. Nyata nggak omongan saya itu? Nyata kan? 100% kan? Ada apa gitu loh setelah Bapak Deddy Mulyadi itu mengungkap semua fakta-fakta ini, penelusuran pertama nih, penelusuran ke Bapak Cecep. Bapak Cecep nikah di bawah tangan katanya, dijawab sama Bapak Deddy, kenapa nggak nikah di bawah kasur? Umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama. Makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya Pak Cecepnya, setelah ditelusuri yang namanya Bapak Deddy Mulyadi kemarin. Ada yang percaya kira-kira ada orang laki-laki menikah umurnya 12 tahun habis sunat kali ya. Nah satu. Nah kedua, ucapan kemarin saya bilang kalian itu ada seseorang kemarin yang saya colek ya mengenai pengacara, apakah anda itu pengacara Linda atau pengacara Pina. Nah sekarang kok saya bilang kita jangan tertipu juga dengan yang namanya keluarga Pina. Kok makin dekat sama yang pengacara pansos itu ya kan. Nah itu yang membuat saya aneh, terbukti kan. Nah kedua, kenapa miliarder pengacara itu kendor? Kata saya, ada apa? Tadinya teriak-teriak kencang sekencang sampai ke langit ketujuh, jangan menghalang-halangi. Sekarang kendor. Malah di akhir penutup perkataan tersebut bilang begini bro, kami memutuskan menutup penelusuran kasus Pina karena kami meminta kepada presiden agar kasus ini dilimpahkan ke kejaksaan. Ada apa di balik semua ini? Apakah karena penelusuran titik terang dari Deddy Mulyadi banyak drakor-drakornya atau gimana ya? Apa sayembara mantili ini? Aduh, kocak degas ya. Ada orang yang silaturahmi kemarin ya, pengen lihat ketawa saya asli ya. Jadi ya biar ini juga, makanya saya bilang ada sayembara mantili ya. Sayembara mantili ini bro ya, jaka sembung bawa golok jadinya ya begitu. Tadinya ngomong sekencang-kencang langit, sekarang mengundurkan diri ya kan, menutup pengusutan yang namanya kasus Pina dengan alasan supaya tidak gaduh. Supaya tidak gaduh ya, dibuat tidak gaduh karena banyak drakornya, kata Bapak Jokowi, banyak drakornya, anak-anak mafia dilindungi ya tah. Setelah Bapak Deddy Mulyadi ya berkunjung sana kemari ya, semakin akan ada titik terang, mengundurkan diri. Wow keren, pengacara katanya bilang kami kendor lah. Tuh kenyataan tuh 1000%, bukan 100% lagi ucapan saya ya. Saya tahu ada apa di balik ini semua. Kalian udah dapat transferannya 7 miliar. Iya kan, dapat kan ya, dapat kan dari keluarga drakor kan transfernya, makanya tutup. Pantesan itu sayembaranya naik. Besok sayembaranya mencapai 500.000 juga ya, 500 juta juga itu besok. Ditutup bro, kasus yang namanya penelusuran untuk kasus Pina, pengacara hebat itu dan timnya itu ya, yang si Tompel itu menutup itu. Nah akhirnya apa, siapa yang dicari? Widya. Kasus Widya apa? Kasus Tompel. Baru di Indonesia ada kasus Tompel, sampai pengen
nih, terus dia yang pertama nyenggol, bilang saya menghalangi dia. Disenggol nggak mau, nyubit orang mau, ya kan? Disenggol nggak mau, nyubit mau, ya kan? Nah, begitulah bro, kira-kira dia nyenggol pribadi kita, disenggol nggak mau, ya banting juga. Karena drakor dari suami, kasus kematian suaminya aja dia aja nggak bisa tuntaskan, apalagi kasus Pina melibatkan jenderal-jenderal. Terlalu tinggi hak sepatunya kali ya, gampang kepleset. Makanya tuh lihat timnya bersama yang namanya miliarder ya, sekarang menutup kasus tersebut ya, saudara-saudari, menutup kasus tersebut ya. Kemarin dia bicara lantang, katanya dia meminta Bapak Jokowi agar tidak terjadinya gaduh. Apakah tidak terjadinya gaduh itu sebaliknya? Takut terbongkar, ya kan? Malu sebagai pengacaranya, tah. Ya enggak, ngaku aja loh. Dikit-dikit teriak mak lampir, mulut comberan. Sepiteng emang. Satu kata buat pengacara kondang, buat pengacara miliarder, katanya yang namanya kasus Vina ada misterinya, katanya tidak bisa diselesaikan, harus melalui tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Rudiana nih ya, keluarganya, orang-orang yang terkait di yang namanya suapnya Rudiana, terus kemudian mengundurkan diri dari kasus ini. Kemarin garang sampai ke langit ketujuh ya kan, sekarang lobet gitu. Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Gampang Pak, tinggal ambil kembali, perintahkan oleh Kapolri, orang yang berwenang tertinggi di negara kita ini. Tinggal tanda tangan, instruksikan segera, periksa kembali itu Rudiana ya, berserta jajarannya. Ada apa ini? Ya kan? Murnikah itu dibilang pembunuhan? Murnikah itu kecelakaan? Tidak, ya kan? Masa 9 tahun berjalan kasus ini nggak tuntas, ya kan? Ketika Anda mendengarkan celotehan saya, bilang tuh itu Rudiana periksa kembali. Kemudian saksi-saksi yang udah viral itu dipanggil semua kan, udah diundang di televisi. Apakah karena Anda terkejut dengan orang-orang itu yang dia bilang atas perintah seseorang pada saat duduk di warung? Ya kan? Apakah Anda gemetar kalau ini terkuak orang yang Anda lindungi? Itu kan? Nah, kata siapa harus membentuk yang namanya lembaga agar bisa di pengadilan? Ya, ini kan udah dilimpahkan ke kejaksaan karena nggak mampu kan, misteri itu kan. Kalau andai saja penguasa kita ini taringnya panjang seperti Widya, bisa ringan kok. Tinggal perintahkan, instruksikan kepada Polri, Kapolri dan jajarannya seluruhnya. Jangan pandang bulu, jangan melindungi jenderal. Ya, itu untuk Kapolrinya. Tinggal perintahkan, tanda tangan presidennya, perintahkan, panggil kembali itu Rudiana. Titik. Kenapa? Gak usah panjang-panjang saya bilang. Ada nggak Anda? Ada nggak? Justru Anda dan Putri menetapkan Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan, menjadi tersangka. Atas dasar apa? Mana bukti-buktinya? Seharusnya Anda membayar denda buat yang namanya Peggy Setiawan yang salah tangkap, atau
atas dasar apa Anda semua itu ya menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan seorang kuli bangunan berdasarkan ada bukti-bukti? Mana yang didapat yang namanya Hotman Paris kemarin katanya ada bukti pemerkosaan yang nanya ada sperma siapa? Masuk logika sedikit, Pak. Unjuk taring segitu panjangnya kok tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang. Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari Presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Jangan dilindungi jenderal-jenderal tersebut. Oke? Kenapa? Kayaknya ada udang di baling bakwan deh. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya setelah kita amati ya nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengcopy yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis, ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD, ya kan? Itu pada waktu SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu, ya kan? Harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07 Pak, setahu saya 07 ya, itu 2017 ya, itu yang bolong-bolongan itu Pak Deddy, itu tolong dicek, bisa saja itu orang ini, karena di kita cek itu nomor yang namanya ijazah yang bolong-bolong itu Pak Deddy, itu tidak terdaftar di satuan pendidikan, itu aja Pak Deddy ya. Kemudian di pertengahan yang namanya umur apa namanya bolong-bolong itu kan ada sejenis rahasia dari kelahiran ya, jadi sejenis rahasia dari tanggal kelahiran seseorang itu punya Elis Pak Deddy. Jadi tolong nih Pak Presiden ya, amati semua nomor ijazah tersebut. Boleh buktikan kalian kalau nggak percaya. Nomor yang dari bolong-bolong itu serinya itu beda ya, beda sekali jauh. Itu nomor itu ya dari 2016 ke atas seri bolongan tersebut ya. Kalau yang asli tidak seperti itu. Mereka itu nggak ngerti ya bolongan-bolongan itu arti kode
Ya kode itu ya, kode kalian harus tahu. Tapi di pertengahan ada 4 huruf itu ya seri dari tanggal kelahiran. Ya, jadi kalau ada orang ya kaget dengan omongan saya mengenai ijazah palsunya seorang DPO, ya jangan bilang kalau saya bohong pula ngarang-ngarang. Jangan bilang pula kalau saya bilang mereka bilang saya itu tahu dari seseorang, ya. Jadi saya harap Bapak Dedi menelusuri kembali kode yang dibolong-bolong itu, Pak Dedi. Kode yang bolong-bolongan di ijazah paling atas itu ya Pak Dedi. Itu yang paling menentukan. Paling menentukan itu di pertengahan itu ada kode kelahiran seseorang. Ya. Jadi salam waras aja, semoga Indonesia jauh lebih pintar. Itu aja, salam Kalian tahu nggak sih alasan dengan keputusan penyidik tidak menambahkan pasal ruda paksa dalam kasus Vina Cirebon? Yang padahal dalam hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan menunjukkan adanya sperma di tubuh korban Vina. Jawabannya adalah Humas Polda Jabar Surawan mengatakan karena tidak adanya saksi dan pengakuan dari ke-8 tersangka. Boom. Padahal kan kita semua tahu ya konsepnya tidak akan pernah ada maling yang mengaku, bukan? Menurut kalian bagaimana? Halo para wartawan, agar kalian semuanya buru-buru ke kantor Otto Hasibuan, kantor DPN Peradi. Katanya pengacara dari salah satu terpidana kasus Vina yang juga menjadi saksi untuk Peggy mau mengadu ke DPN Peradi. Ada apa? Ada apa sampai seorang pengacara dari salah satu kuasa hukum terpidana mengadu ke Otto Hasibuan, ketua DPN Peradi? Diduga ya, pengacara yang mengadu tersebut adalah kuasa hukum dari terpidana, satu terpidana yang menyatakan Peggy pelakunya. Sedangkan yang 5 orang lagi di BAP tahun 2024 menyatakan bukan Peggy pelakunya. Kenapa justru yang datang ke Otto Hasibuan ini kuasa hukum dari satu pelaku yang mengaku bahwa Peggy pelakunya? Ada apa? Kok sampai pengacara mengadu? Pasti serius. Apakah nggak tahu lah. Tapi yang jelas jangan seperti pengacara Ono. Ada pengacara yang Ono yang nebeng nimbrung. Dilihat Hotman makin top, dia pengen coba-coba pansos, ikut-ikutan. Ya, jangan sampai pansos untuk bantu rakyat kecil. Jangan pamer untuk bantu rakyat kecil, tapi lakukan dengan setulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kepada yang terhormat Bang Hotman Paris selaku hukum dari pihak korban almarhum Vina, izinkan saya untuk membantu Bang Hotman mencari si Peggy Perong dengan beberapa bukti yang sudah saya post di Instagram saya sendiri. Dan semoga Bang Hotman bisa merespon saya, dan saya insya Allah akan membantu Bang Hotman sampai bertemunya si pelaku ini. Sekian, terima kasih. Sekedar saran ya buat pengacaranya Peggy, Anda jangan mengutamakan undangan stasiun TV. Anda jangan keasikan debat dengan pengacara kubu sebelah. Bisa jadi itu jebakan Batman. Karena di saat Anda berdebat, saksi-saksi yang bisa menyelamatkan Peggy, yang bisa meringankan Peggy, diinterogasi oleh penyidik, tapi tidak didampingi oleh pengacara. Ingat, para saksi dari masyarakat kecil, rata-rata kehidupannya susah. Seharusnya diperhitungkan, karena dari desa mereka, rumah mereka ke Cirebon, butuh uang 1 juta kalau naik mobil. Belum lagi mereka meninggalkan anak istri. Saya khawatir keadaan itu bisa disusupi oleh oknum-oknum yang berduit. Dan saya khawatir
Kalau saksi-saksi itu dikasih duit sama orang-orang yang berduit, besar kemungkinan kesaksian mereka bisa berubah. Oleh karena itu, pengacara harus dampingi supaya mereka tidak disusupi. Jangan keasikan adu argumen, pamer pesona di media televisi. Ujung-ujungnya nanti saksi yang diharap masuk angin. Ini kepolisian ya, mudah-mudahan kalian merekam ya ini saya ya, yang namanya lab saya ya. Mudah-mudahan kepolisian itu menangkap yang namanya kakaknya Pina agar diminta keterangan ya, bahwa yang melaporkan Pina ada kecelakaan ke keluarganya itu adalah seorang pelaku. Itu kata-kata kakaknya Pina. Betul? Betul nggak? Betul kan? Nah, jadi sekarang ini kakaknya Pina deket sama Putri, deket sama yang namanya keluarganya Bupati, di mobil bareng, foto bareng, segalanya. Yang namanya kakaknya Pina katanya dia tahu ciri-cirinya, bahwa pelakulah yang melaporkan bahwa Pina itu ada kecelakaan. Nah, kok polisi masih bengong gitu loh? Masih bengong atas kata-kata kakak Pinanya sendiri. Kok masih bengong? Ya kan? Kok masih bengong? Jadi begitu bro. Ya, kita harus menangkap yang namanya kakaknya Pina. Kata kakaknya Pina yang melaporkan bahwa Pina ada kecelakaan itu adalah seorang pelakunya. Artinya kakaknya Pina ya tahu dong wajah orang itu kalau memang dia dilaporin itu seorang pelakunya. Benar kan yang mati itu bukan Eki, tapi orang lain. Makanya foto wajahnya beda dengan wajah Eki. Seperti itu. Sebenarnya sih saya pernah juga buka ya. Ada kalau teman-teman mau lihat di situ ada foto-foto korban itu di akun Facebook Rian Wisnu ya. Saya pernah membuka itu. Sebenarnya juga saya pernah memposting itu, tapi alasan TikToknya pelanggaran jadi dihapus gitu sebelum ditonton orang ya. Kalau mau lihat jelasnya, foto mayat itu memang beda sekali karena kelihatan berkumis, sedangkan Eki itu tidak berkumis. Nih, lihat fotonya nih. Nih, jelas sekali berkumis kan, sedangkan si Eki itu tidak berkumis. Udah jelas kan? Itu. Kenapa saya kaget banget bahwa Peggy Setiawan akan kalah? Yang pertama, kuasa hukum Polda Jawa Barat cukup membawa 2 alat bukti bisa menersangkakan Peggy Setiawan. Kalau seandainya 10 alat bukti, mungkin perlawanan yang kuat ya, karena 10 alat bukti kan lumayan prosesnya lama, harus benar-benar diperhitungkan 10 alat bukti. Nah ini kan cuma 2 alat bukti bisa meyakinkan hakim dan jaksa bahwa Peggy adalah DPO tersangka, maka kalah pihak pemohon. Ya banyaknya dalil disampaikan kuasa hukum Peggy Setiawan, ya tetap nggak kuat. Seratusan dalil pun, karena pihak Polda Jawa Barat hanya membutuhkan 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa ini adalah DPO tersangka kasus pembunuhan Vina. Bagaimana akan kuat Peggy Setiawan? Itu yang menjadi salah satu dasar analisa saya itu, bahwa Peggy Setiawan akan kalah di pra-peradilan. Memang analisa tajam tanpa batas itu nggak main-main melihat proses hukum yang terjadi, bro. Jangan lupa subscribe YouTube Pro banget. Terima kasih. Aneh bin ajaib. Seharusnya almarhum Vina itu dibela karena pelakunya tertangkap. Tapi ini malah tersangkanya yang dibela habis-habisan. Keluarga Vinanya malah dibully. Ini kan benar-benar seolah-olah dibully. Almarhum Vina menuntut keadilan, tapi setelah ditangkap dikatakan itu adalah salah tangkap. Belum juga diuji, sudah dikatakan salah tangkap. Lalu keadilan buat Vina mana coba? Ini bukan masalah keadilan, masalah begini. Lah,
Masalah keadilan, coba saya tanya, keadilan buat Vina mana? Sedangkan tersangkanya sedang diuji, tapi kalian mengatakan itu bukan pelakunya, salah tangkap. Bagaimana mungkin bisa Anda mengatakan salah tangkap? Sedangkan hukum itu yang bisa menyelesaikan dia bersalah atau tidak, itu pakar hukum. Bukan suara rakyat, bukan. Para ahli hukum yang mengatakan dia bersalah atau tidak. Ya. Cuma persoalannya gini, ini aneh bin ajaib. Almarhum Vina menuntut keadilan, tapi sekelompok masyarakat pembenci pemerintahan sedang memanfaatkan situasi, malah mendukung Peggy, seolah-olah mendukung, padahal memanfaatkan. Kalau dia demi keadilan, saya yakin mendukung Vina. Diuji kebenarannya. Itu kalau memang kalian demi keadilan untuk Vina. Tapi kan faktanya enggak, malah mendukung tersangka. Ya, terima kasih. Untuk kamu, Ibu Widya, walaupun kamu tahu atau Dedi atau siapa yang tahu tentang misteri. Satu kata buat Hotman Paris, mau bayar orang 5 miliar untuk menangkap saya. Artinya kasus Vina ini banyak sandiwara agar publik itu bisa ditutupi pakai uang. Begitu juga dengan kasus Vina dahulu, ditutup pakai uang. Dulu 2016 lalu ada enggak Anda bicara mengenai kasus Vina? Enggak ada. Itu akun saya yang bernama Anissa 07, ya. Akun TikTok saya pada waktu itu 2016 itu Anissa 07. Asal Anda tahu, udah saya sentil Anda. Warganet belum tahu kan? Itu akun saya yang pertama kali sentil Anda tentang kasus itu. Nah, dalam ucapan-ucapan Hotman Paris, ya, ingin membungkam orang pakai uang. Nih, 5 miliar. Kalau ada yang bisa tahu alamat Widya. Hotman Paris dan kawan-kawan, 5 miliar. Ini boleh di screenshot, boleh dibaca. Ini DM orang masuk ke saya. Ya, jadi kita harus paham ya Pak Hotman, kenapa permainan uang lah yang menutupi kasus Vina ini. Meskipun ada pengacara yang lebih handal lagi dari Anda, kalau permainannya pakai uang, tak akan terkuat. Semuanya disumpal, termasuk keluarga Vina. Ya kan? Saya yang heran, ya, Anda semua menetapkan Peggy Setiawan, kuli bangunan, sebagai tersangka otak pelaku, kata kru-kru Anda, ya. Bagaimana dengan dulu Anda mendapatkan yang namanya hasil visum tentang sperma? Sperma siapa itu, Pak? Sperma siapa yang ditaruh di tempat Vina? Spermanya siapa? Saya tanya. Ini semuanya ya diskusinya di tempat lain, ditaruhnya di tempat lain, ya kan? Ini udah pembunuhan berencana, Pak Hotman, ya. Jadi kalau benar-benar serius menangani itu, kalau Anda menetapkan seorang kuli bangunan Peggy Setiawan yang sekarang ini, ya, tuh coba dicek anaknya Pak Cecep, bilang tuh sama uyah-kuyah, apa kerjamu? Kuli bangunan juga, harusnya ditangkap. Itu sampaikan kepada polisi, ya, ketujuh-tujuhnya, ya, membuat pernyataan di atas kertas. Pak polisi, ya, pernyataan di atas kertas itu adalah jebakan. Jebakan ketika mereka masih di dalam jeruji. Itu kasus sajam. Disuruh mengakui yang namanya kasus Vina. Ya. Termasuk sekarang ini Peggy Setiawan yang kuli bangunan dimintai sidik jari tanpa didamping sama siapa-siapa. Itu untuk apa dan untuk apa? Ya kan? Untuk menetapkan dia agar lebih kuat. Ya kan? Untuk menetapkan agar lebih kuat gitu Peggy Setiawan yang kuli bangunan sekarang dimintain sidik jari. Ya kan? Nah, kalau begitu Pak, mintain tuh sidik jari Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep. Dia juga seorang kuli bangunan, Pak Polisi dan Hotman, ya. Kalau memang betul, ya, pernyataan-pernyataan 7
tersangka katanya. Tersangka apa itu, Pak? Setahu saya 7 tersangka itu adalah ya kasus senjata tajam. Kasus sajam pada kala itu, ya. Kenapa kok bisa dialihkan menjadi kasusnya pelaku pinah gitu? Ya. Makanya kerja jangan mulut tok. Ya. Jangan mulut tok katanya. Kalau saya bilang tak tahu apa-apa, kita tahu, ya. Anda itu dipandang hormat, dipandang kuat karena banyak uang kan, bayaran-bayaran bos Anda kan, Anda juga dibayar kan sama bos-bosnya. Jadi tolonglah Pak, kalau memang ada kata keterangan kepolisian itu yang mengambil gambar itu dari album keluarganya Peggy Setiawan kemarin ya, kalau tersangka itu adalah benar-benar Peggy Setiawan kuli bangunan, kenapa Peggy Setiawan anak Pak Cecep kuli bangunan juga nggak ditangkap? Ya kan? Nah, yang saya heran bukti-bukti udah banyak ya. Anak bupati juga bilang katanya nggak bisa motor, ternyata bisa motor. Ya, kalau diklarifikasi sama Uya Kuya dia bilang endorse kacamata. Ya, motornya dipinjam dulu, ditaruh di rumah. Percaya nggak orang-orang dengan kata-kata tersebut? Ya kan? Ada lagi Peggy Setiawan anak Pak Cecep ya. Pak Cecepnya nikah umur 12 tahun ya. Saya tanya Pak Hotman sekali lagi, sperma siapa kemarin ditaruh di tubuhnya Pina? Spermanya siapa? Spermanya siapa? Ayo. Ya, kalau benar-benar itu mengusut. Ini kasus ya, semua ini kasus ditutup pakai uang. Anda juga bisa mendampingi si A, si B, si C agar mendapatkan uang. Bilang kalau nggak perlu dibayar. Nggak mungkin kalau nggak dibayar. Ada yang percaya nggak kalau Hotman Paris nggak dibayar? Kalau Putri nggak dibayar? Nggak mungkin. Itu lagi Putri ya. Cari sensasi di kasus yang namanya ini, menumbalkan yang namanya Peggy Setiawan agar bisa pasang baliho segede-gedenya di Bandar Lampung, calon wali kota. Kemudian juga Hotman Paris mempromosikan Bandar Lampung, jangan lupa pilih yang namanya Putri, ya kan? Seorang calon wali kota, calon pemimpin Bandar Lampung. Mikir 1000 kali lah. Ya orang-orang apa-apa ini ya dibayar pakai uang, dia bayar pakai uang. Kalau memang Anda itu ya memperadilkan kasus ini, ya tolong Pak. Ya, kalau Peggy Bapak polisi menetapkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, ya itu kan anak Pak Cecep juga kuli bangunan. Jelas-jelas di situ dia ngakui di telepon sama Uya Kuya. Kenapa nggak iniin? Jadi dari ijazahnya juga udah dipalsukan, guru-gurunya juga begitu. Ya asli mereka itu sekolah di Cirebon, ya kan? 2013 awalnya. Nah, nggak lucu lah Pak. Ya kemudian ada seorang orang tua dari buronan juga bilang kalau yang namanya anaknya itu 4, 5, gimana? Ya kan? Heran ya, kebal hukum semua orang-orang yang model begini Pak, mentang-mentang anak pejabat, ya kan? Ya kan? Bukan kita nggak tahu, Jadi satu kata buat Hotman Paris ya, tolong nih ya untuk menangkap Widya aja 5 miliar Anda udah cair ya. Setelah klarifikasi situ, setelah klarifikasi ke sini bersama Putri udah cair kan? Tuh gampang kan kalau Hotman Paris tuh diminta 5 miliar kita jatahkan untuk menangkap asalkan tahu Widya itu di mana. Ya enggak? Begini kan? Semuanya pakai uang. Ya kan? Munafik. Nggak usah sok-sok jujur dah. Bilang pakai ini. Ya, banyak orang tuh. Tuh, lihat DM-nya. Atas suruhan Anda kan? Ya kan? Jadi satu kata aja buat Anda, kalau memang Anda ya mau menetapkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan, omongan dari yang namanya polisi tersebut yang memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan kuli bangunan ada 2, ya kan? Salah satunya anak Pak Cecep. Tolong tuh diciduk. Kenapa Peggy Setiawan yang satu itu? Peggy
Peggy Setiawan kan ada 2 kuli bangunan. Tuh, kuli bangunan, anaknya Pak Cecep, ya. Kuli bangunan juga, itu jelas-jelas dia telepon sama Uya-Kuya. Netizen nggak ada teliti. Kalau emang Anda mau menetapkan yang namanya Anda dan Putri, otak pelakunya adalah Peggy Setiawan kuli bangunan. Coba tangkap juga kuli bangunan Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep, sama-sama kuli bangunan kan? Apa susahnya? Katanya banyak uang. Bisa dong. Jangan hanya uangnya digunakan untuk menangkap Widya. Dibilang Widya apa ini? Nah, ini 5 miliar kan? Nggak salah kan saya ngomong? Cair kan? Setelah klarifikasi sana, dampingi orang yang sini, dampingi orang sini, cair kan? Tuh kan? Bilang nggak minta, munafik kau. Kuli bangunan ada 2, ingat. Ya, yang satu anaknya Pak Cecep tuh. Tangkap dia. Paham lu? Teriak-teriak aja. Gila lu Widya aja lu mau bayar. Tuh bayar tuh. Orang buat nangkap tuh. Anaknya Pak Cecep no. Oke, selamat siang Bang. Bang, sungguh luar biasa nih Bang. Ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Yang pertama. Yang kedua, dia tinggal di Jawa Barat juga. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Kalau nggak salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Nah, kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan sebagainya mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah, terlebih lagi begini, kan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan kamtipmas. Nah, masyarakat itu hanya mempertahankan. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama itu yang diserang terus. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke ya polisian, memberikan keterangan, ya. Segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau tes DNA-nya, nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA, dia jelas. Setelah itu selesai, nah, kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Eki dan Vina Bang. Iya memang ya, kalau saya melihat apa namanya ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan ini dulu. Saya memang tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Merong yang ditangkap sekarang. Nah, itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada apa namanya itu petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Nah, kemudian netizen kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, Monreker. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Kan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan kan. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa, ini dugaan kan. Nah, tetapi
ternyata emang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke beliau. Yang lebih menguatkan lagi ternyata namanya Peggy Setiawan. Nah ini ya saya tidak menyalahkan apa namanya nih netizen ya, artinya memang netizen juga tidak sembarangan juga. Tentu dia cocokkan, contohnya ada percakapan tahun 2016, ada percakapan 2017. Nah itu percakapan itu yang mengarah ke nama si Peggy Setiawan ini. Sebenarnya kan kalau di PN itu ada 4 sebenarnya. Awalnya di PN itu ada 4, kemudian hilang 1, tinggal 3, kemudian hilang 2, tinggal 1 lagi. Nah nama-nama yang disebutkan ini semuanya alias semua kan. Dani, Andi, Panji, itu nama-nama panggilan semua, termasuk Perong nih, Peggy Perong kan. Nggak ada nama Peggy Setiawan itu nggak ada di DPO, adanya Peggy alias Perong. Nah kebetulan pihak penyidik mengatakan bahwa Peggy Perong itu adalah Peggy Setiawan. Nah netizen dia mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah nama-nama yang mengarah yang disebutkan oleh netizen itu juga kan namanya bukan nama panggilan kan. Umpamanya contohnya kalau ada apa Egy Retra apa siapa itu semuanya nama asli sama nama panggilan. Jadi saya bisa simpulkan netizen itu yang inbox saya, yang DM saya itu nama yang dia sebutkan itu tidak pernah melebihi dari nama 3 atau 4. Jadi artinya memang kecurigaan netizen terhadap nama-nama DPO itu ya memang sudah cukup gitu. Kecuali kalau saya terima inbox nih atau DM namanya ada 10 atau 50, berarti netizen liar nih. Karena begitu banyaknya kecurigaan dia. Ini cuma 4 aja, nggak pernah lebih. Cuma itu aja yang disebutkan sama dia. Nantinya prasangka atau dugaan netizen itu cukup beralasan. Bang, kabarnya Peggy asal Cianjur ini kini menghilang, apa benar Bang? Nah waktu itu memang ada berita ya, berita katanya dia ada fotonya dia sedang istirahat di kilometer berapa gitu. Tapi memang kemudian begitu saya sebenarnya jujur aja nih, saya waktu sebelum melaporkan Peggy Setiawan ini ke Mabes Polri, saya kan live ya di TikTok kan. Begitu saya live, saya pastikan bahwa besok saya akan aksi menyerahkan surat ke Presiden dan Menko Polhukam. Terus besoknya saya pastikan saya akan menyampaikan surat, saya minta kepolisian panggil Peggy Setiawan, periksa, dan makam Egy bongkar. Memang saya sampaikan seperti itu. Besok paginya memang ada orang yang menghubungi saya. Nah, saya tidak perlu sebut namanya. Yang jelas dia ya cukup memiliki pangkat lah. Ya kalau menurut saya apa namanya jaringan dia cukup bagus dan lain sebagainya. Memang dia mengatakan sama saya bahwa saya akan melaporkan. Dia bilang begini, Bang, saya sih ngasih saran aja sama Bang, karena dia memang teman saya. Ya, dia mengatakan sih Peggy Setiawan yang di Cianjur itu bukan pelakunya. Dia bilang, ya saya bilang begini, dengan saya laporkan ini seharusnya Peggy Setiawan Cianjur bersyukur dong, karena nanti dia terbukti dia tidak akan diganggu lagi. Nah, memang begitu sejak saat itu saya melihat memang sudah tidak ada lagi apa namanya berita tentang dia, apakah dia diklarifikasi sama siapa dan sebagainya. Sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kegiatan hari-harinya dia, sudah tidak ada lagi. Nah, terakhir dengar katanya dia keluar daerah, ketemu ada yang motor, dia ada di kilometer berapa gitu. Tapi saya rasa juga ya kita tidak apa namanya jangan terlalu sudah juga ya, siapa tahu kan dia mau kemana kan, mau mungkin ke rumah siapa kan. Tapi intinya kalau perlu umpamanya dia pergi pun masih bisa dicari ya. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat setelah menyaksikan tadi, barangkali ada yang mau berkomentar, silakan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga mungkin ada yang mau request untuk video apa yang bakal kita reaksi pada kesempatan berikutnya, juga silakan tinggalkan pesan Anda di kolom komentar. Akhirnya saya mohon undur diri hadapan para sahabat sekalian. Sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.